Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik, selalu memelihara kehidupan kita. Dia selalu ada untuk kita, dan kekuatan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap orang-orang yang mau bersandar kepadanya. Percayalah bahwa pembelaan Tuhan selalu nyata bagi mereka yang siang malam berseru mengandalkan kekuatan Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan saat ini tema kita adalah menderita karena kebenaran. Kenyataannya saudaraku, kadangkala ketika Anda berada dalam posisi yang benar, melakukan kebenaran, bukannya mendapatkan dukungan, tetapi justru mendapatkan celaan dan gangguan. Dan saudaraku, bisa jadi itu bisa membuat Anda menderita. Tetapi percayalah saudaraku, ketika engkau berada dalam kebenaran, tetap kuat di dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dalam penderitaan pun hadir kekuatan Tuhan, sehingga Anda mampu untuk melewati penderitaan tersebut, dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena selalu kebenaran yang menang, bukan kebohongan. Percayalah, karena Tuhan berpihak kepada kebenaran, bukan kepada kejahatan. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih lanjut lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, menyatakan isi hati dan menguatkan iman kami, sehingga kami terus teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Jepro Community yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menderita karena berbuat jahat adalah suatu kewajaran. Seseorang memilih berbuat jahat, maka ada akibat-akibat yang buruk dari kejahatan tersebut. Itu lumrah umum di mana-mana. Sedangkan menderita karena kebenaran bukanlah suatu pilihan. Tidak ada orang yang memang sengaja mau melakukan kebenaran supaya hore bisa menderita. Ada nggak yang seperti itu? Rasanya nggak ada. Saya sengaja mau melakukan kebenaran supaya apa? Supaya asik nanti saya menderita. Nggak ada yang seperti itu saudaraku. Yang ada adalah karena lingkungan, orang-orang jahat, dan situasi kejahatan yang membuat orang lain menderita karena melakukan kebenaran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang jadi takut dalam melakukan kebenaran, nggak setia lagi mempraktikkan kebenaran, supaya orang jadi sama seperti mereka, tidak mencintai kebenaran. Akhirnya urung niat untuk berbuat benar. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini adalah hambatan memang yang sengaja disodorkan oleh dunia, disodorkan oleh iblis, supaya orang percaya tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada dorongan dari firman Tuhan pada saat ini, agar kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut, jangan mentakut dan jangan gentar dengan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena Tuhan berada di pihak kita. Karena ketika memang Anda melakukan kebenaran dan Tuhan izinkan Anda harus menderita di situ, Anda tidak sendirian. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan, ada Tuhan yang memberikan penyertaan, ada Tuhan yang memberikan pertolongan. Dan justru di dalam penderitaan ini Anda punya kesempatan yang lebih luas lagi untuk merasakan pertolongan Tuhan, untuk merasakan penghiburan dari Tuhan, untuk mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Nggak mungkinlah Anda tidak menderita lalu mendapatkan penghiburan, nggak mungkin kan? Nah, ketika saudaraku kita mengalami penderitaan, kita punya kesempatan menikmati artinya penghiburan sorgawi. Memang kita tidak mencari-cari di mana bisa menderita,
Tidak ada yang seperti itu. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita karena kebenaran harus melewati penderitaan, percayalah Anda mampu untuk melewatinya. Anda sanggup untuk melewatinya. Anda kuat untuk melewatinya. Anda akan menang di dalam melewati pergumulan yang demikian. Tuhan tidak membuat kita berjalan sendirian. Amin, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, justru ketika Anda melakukan kebenaran, dan bukan hal yang baik yang engkau terima, tetapi hal yang kurang baik yang engkau dapat, disinilah kita memang benar-benar mengandalkan Tuhan, sudah bukan dengan yang lain lagi. Kita nggak bisa mengandalkan manusia, kita nggak bisa mengandalkan situasi, kita tidak bisa mengandalkan networking kita atau kekuatan kita. Karena mau apa lagi coba? Sudah bikin yang benar, masih aja dianggap salah. Masih aja difitnah, masih aja diganggu, masih aja ditekan. Mau bagaimana lagi? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dalam posisi yang seperti ini, Anda sedang dilatih Tuhan. Benar-benar 100% andalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak akan mengecewakan. Engkau tidak akan kecewa ketika sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam pergumulan yang terjadi. Memang kita tahu, berbagai penderitaan itu tujuannya supaya Anda tawar hati. Dunia mau Anda itu putus asa. Dunia mau Anda menyerah dengan imanmu. Dunia mau Anda meninggalkan mengiring salib Kristus. Itu maunya dunia dengan ancaman, tekanan, dan sebagainya. Tetapi saudaraku, percayalah, yang engkau lakukan adalah indah di mata Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan membela kehidupan Anda. Oleh sebab itu pada saat ini saudaraku, ketika engkau telah melakukan kebenaran, tapi yang engkau dapati adalah penderitaan dan ketidakadilan, ya sudah saudara. Kadang-kadang kita harus berdiam diri di kaki Tuhan. Tidak perlu menuntut banyak untuk mendapatkan keadilan. Kita serahkan saja sama Tuhan. Kadang-kadang kita mau kejar mana keadilan, justru makin ditertawakan saudara. Tetapi yang terpenting adalah kita pertanggungjawabkan perbuatan kebenaran kita, dan kita serahkan kepada Tuhan saja. Kita berserah kepada Tuhan saja. Biar Tuhan yang atur, biar Tuhan yang bela, biar Tuhan yang jamah mereka, biar Tuhan ubahkan kehidupan mereka. Dan engkau akan melihat betul-betul kasih Tuhan bekerja, memberikan pertolongan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita, umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita selalu percaya dalam keadaan senang, dalam keadaan buruk, dalam keadaan baik, dalam keadaan menderita sekalipun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Anda adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, maju terus, tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah hati kami, Tuhan kuatkan kami. Ketika kami harus melewati penderitaan karena melakukan kebenaran, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan bela kami, dan kami akan tetap kuat dan mampu menghadapinya. Dan iman kami makin dimurnikan, dan kami akan mengalami kemenangan-kemenangan iman yang bersumber dari Tuhan saja. Kami lebih kuat, kami lebih dewasa iman, kami lebih tangguh, kami lebih kokoh di dalam Tuhan, karena kami belajar untuk bergantung hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu ketika mereka akan beristirahat dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap membuka diri untuk menerima banyak berkat dan kekuatan dari Tuhan, dan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.